Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar kembali di pertemuan yang ke-9 ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di bab awamil mudhari. Aku share screen udah kelihatan belum? Udah kelihatan juga ya share screen-nya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang awamil mudhari ya. Kata awamil ini diambil dari kata amil. Kemarin amil itu apa? Masih ingat? Amil. Amil itu ya ya sesuatu yang mempengaruhi i'rab lafaz setelahnya. Yang mana lafaz setelahnya itu disebut sebagai ma'mul ya, ma'mul seperti itu. Oke, awamil mudhari di sini nanti itu ada dua. Yang pertama awamil disebut nawasib, ya kan? Yaitu apa? Amil-amil yang menasabkan fiil mudhari gitu ya. Dengan berbagai eh, alamatnya gitu ya. Ada yang membuang nun, membuang huruf ilat. Kemudian yang kedua yaitu amil jawazim, yaitu apa? Amil-amil yang menjazmkan jawazim seperti ini. Nah, Jawazim dari kata jazim. Nah, jawazim ini nanti dia juga sama, ada yang membuang nun dan juga membuang huruf ilat dan sebagainya. Dibat dan dibaca jazm jika kemasukan amil-amil jawazim dengan menggunakan sukun nanti alamatnya kalau jazm atau membuang huruf ilat pada fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf ilat. Huruf ilat itu wawu ya kan, kemudian alif, kemudian iya itu ya. Oke. Contoh-contoh amil nawasib ya, itu ada banyak sebenarnya dan di sini tidak semuanya ditulis tapi yang masyhur masyhur saja. Yang pertama dalam kitab-kitab kuning ataupun dalam pemakaian bahkan eh, an ini artinya itu bisa ketika sebenarnya tapi nggak selalu ya, kayak nggak ada artinya malah biasanya ya langsung saja gitu, antakuma ya kamu berdiri gitu. Kemudian lan ini amil nawasib yang artinya itu tidak tapi ke depan gitu loh. Artinya apa? Dia itu tidak pernah melakukan, tidak akan sama sekali ya. Lan beriba zaidan ya. Dia itu tidak akan di hari setelahnya memukul Zaid ya. Bukan sebelum. Kalau yang sebelum dan sesudahnya itu tidak akan, itu nanti makna lam yang termasuk dalam amil jawazim di bawah nanti. Nah, kalau lam ini nanti dia itu yang nggak pernah melakukan hal tersebut dan di depan juga tidak akan pernah melakukannya. Makanya dalam Al-Quran memakainya lam yalid walam yulad seperti itu. Bukan lan yalid gitu. Karena seandainya saja skenario Al-Quran itu menggunakan lan, mungkin akan ada asumsi, wah dulu berarti eh, Allah pernah punya anak, setelah punya anak nggak punya anak lagi. Kalau pakai lan ada asumsi atau persepsi seperti itu. Kemudian kaya. Nah, ini contohnya tuh nih di sini dia dialamati dengan fathah. Antakuma juga sama ya dengan fathah. Kenapa? Ya karena dia fiil mudhari yang biasa gitu.
itu amil huruf dia artinya itu karya itu mirip lah kayak taklil gitu. Taklil. Supaya atau ya karena akan membaca Al-Quran. Mahalus syahidnya ini dia menasubkan fi'il mudhari akroa. Dan seluruh ini masuknya ke fi'il mudhari ya. Makanya contohnya ya takumu ini fi'il mudhari, yadriba fi'il mudhari, akroa fi'il mudhari, ya kan, mutakalim. Kemudian lamukai, nah ini juga sama sebenarnya. Kayak kayak nggak ada bedanya gitu. Jitu li akro'al Quran. Ini di sini namanya lamukai. Kemudian hatta ya. Hatta yarji'a ilaina Musa. Nah, hatta juga kalau masuk ke dalam fiil mudhore nanti dia juga menasabkan ya. Sementara jika dia masuk ke isim nanti dia menjerkan. Makanya hatta ini multi ya. Tergantung dia bertemu dengan kalimat apa. Oke, hatta yarji. Nah, tadi hatta itu tergantung ya bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil ya. Kalau ke fiil dia jatuhnya amil nawasib. Kalau ke isim dia jatuhnya jadi huruf jer ya. Hatta yang itu huruf-huruf jer. Nah, ini contohnya hatta yarji'a seperti itu. Kemudian lam juhud ya. Lam juhud ini lam yang jatuh setelah lafaz wa makana ya. Nafi dengan kana. Tidak ada atau tidak mungkin Allah akan mengazabmu ya selama ada nabi atau rasul kan. Ini ayatnya kan berkata seperti itu. Wa anta fihim. Nah, lam juhud ini itu amil nawasib juga ya. Lam yang jatuh setelah makana seperti itu. Kemudian ya setelah amil nawasib kita ada amil jawazim yaitu amil-amil yang menjazmkan. Seperti contoh di sini ada dua juga nanti dibagi dua. Pertama yang menjazmkan satu fiil, ada yang menjazmkan dua fiil. Nah, satu fiil ini karena dia apa namanya ya, maknanya kebanyakan nafi lah, larangan ya. Contohnya lam ya, tidak akan, baik mutlak ya, tidak pernah dan tidak akan. Kemudian lama ini ketika. Lam nahi ini larangan, lam amr ini perintah. Contoh lam yalid ya ini dibaca jazm alamatnya sukun karena sahihul akhir ya dan juga bukan af'alul khamsah. Lam yalid wa lam yulad ada dua gitu. Kemudian lama usafir ya. Ini juga sama sih nafi kalau di sini kayak gini nah apa namanya? Nafi juga bisa juga dia syarat ya ketika. Terus lama usafir. Ya usafir dibaca sukun karena dia bukan af'alul khamsah kan dan juga bukan muqtal akhir. Kemudian lam nahi. Lam nahi itu larangan ya. Larangan lam yang berfungsi eh, sebagai makna melarang pada fiil mudhari dan dia termasuk amil jawazim makanya dia itu disukun ini makanya lam nadkhul dan bedanya lam nahi sama lam nafi ya biasanya ada kan kalau nafi dia huruf biasa ya bisa jadi dia malah huruf ini kan huruf atof lah la nafi lam ya
lam nafi itu tidak menjazmkan. Makanya kalau lam nafi itu marfu ya tetap ya lam nat la nadkhulu gitu ya. Tidak masuk atau ya tidak masuk gitu loh. Kalau nahi dia itu nanti majzum dan artinya melarang ya. Dan dia majzum melarang. Kalau nafi dia tetap marfu karena dia bukan berupa larangan, tetap marfu. Bedanya nafi hanya mengatakan tidak, nah nafi kan tidak. Kalau nahi melarang dia gitu. Kalau dihukum nahi majzum, kalau nafi marfu. Kemudian lam amr. Nah, lam amr ini nanti dia perintah ya untuk fi'il mudhari kan amr sebenarnya ada kan kayak uf'ul gitu ya. Kalau liyastaikid atau yastaikidu itu fi'il amrnya apa? Istaikid, bangunlah. Istaikid, bangunlah. Seperti itu kan? Istaikid, bangunlah. Nah, lam amar ini itu bukan di fi'il amr ya, tapi di fi'il mudhari ya. Artinya ya supaya dia ada hoibnya ya kan. Liyastaikid mubakiron hendaknya dia itu bangun mubakiron di pagi hari. Liyastaikid mubakiron. Nah, yang jadi mahal syahidnya nya ini dia disukun karena dia fil mudore sahihul akhir bukan af'alul khamsah. Nah, ini semua ya dari mulai lam, kemudian lama sama lam nahi dan lam amr itu merofakan menjazmkan satu satu fiil. Menjazmkan satu. Kemudian selanjutnya yang menjazmkan dua fiil. Nah, kenapa dua fiil? Dua fiil ini karena di amil jawazim itu ada istilah syarat dan syarat dan jawab ya. Syarat itu ya jika kalau dalam bahasa Indonesia ya. Syarat plus jawab ya kan. Nah, yang pertama dalam amil jawazim, yang pertama dijazmkan itu disebut fiil syarat. Dua fiil kan? Fiil pertama dinamakan fiil syarat dan yang dijazmkan kedua itu dinamakan fiil jawab seperti itu. Kemudian bentuknya bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada in, kemudian ada man, ada ma dan mahma. In contohnya in yakum zaidun kumna ya. Jika Zaid berdiri, maka kita berdiri. Di sini mana yang menjadi contohnya? Yakum pertama, dia fi'il mudhari yang biasa. Zaidun kemudian fa'ilnya dia. Kemudian kumna ini fi'il jawabnya. Yang mana dia berupa fi'il madhi. Dan karena fi'il madhi mabni, maka dia mahal saja ya. Tetap majzum. Mahalnya majzum ya. Karena dia fi'il madhi. Kemudian kalau boleh diganti ya iyakum zaidun, yakum amrun seperti itu ya. Kemudian yang kedua man. Man itu barang siapa, syarat juga. Man yusa'idni usa'iduhu ya. Di sini dijazmkan usa'iduhu. Man yusa'idni usa'iduhu. Man itu barang siapa, ini tuh jika. Ini semua syarat ya, yang mana menuntut adanya jawab. Kemudian yang ketiga ada ma. Ma itu apapun ya.
Apapun itu sih artinya sih. Ma tungfik min khairin tajid sawabah. Apapun segala sesuatu gitu ya. Yang tungfik kamu infakkan min khairin dari berupa kebaikan tajid sawabah. Maka kamu akan mendapatkan sawab atau pahala seperti itu. Kemudian mahma, apapun juga sih ini, mahma tungfik fil khairi yakhlufhullahu. Ya, apapun yang kamu infakkan dalam sebuah kebaikan, maka Allah akan menggantinya gitu. Yakhluf ini fiil jawab, tajid juga fiil jawab. Tungfik fiil syarat, tungfik yang di atas juga fiil syarat. Mana amil jawazimnya? Ma menjazmkan dua fiil dan mahma menjazmkan dua fiil. Kemudian ada idma sama ya. Tatkala idma taf'al syaron tandam. Tatkala kamu mengerjakan syaron tandam, maka kamu akan kecewa atau menyesal ya, akan menyesal. Nah, di sini fiilnya taf'al yang pertama, fiil mudhari, yang kedua tandam gitu. Kemudian mata ya, kapan? Mata akroan as, kapan ketika ya atau kapanpun aku membaca, aku mengantuk gitu loh. Aku anas itu mengantuk. Nah, di sini yang menjadi mahalus syahidnya akro ya dijazmkan dengan sukun anas juga juga sama. Kemudian ada ayun. Ayun itu apapun itu juga sih sama. Ayu baladin taskun askun ya. Dimanapun. Kalau ayun sebenarnya dia itu tergantung lafaz setelahnya ya. Kalau kita artikan ya. Semisal kayak di sini ayu baladin ya dimanapun ya. Kalau ayu to'amin apapun yang kamu makan ya kan. Ini tergantung lafaz setelahnya gitu. Kalau kebetulan setelahnya berupa tempat, berarti dimanapun gitu ya. Artinya lebih pasnya ya. Dimanapun kamu tinggal, maka aku juga tinggal. Ayu baladin taskun, askun gitu. Nah, di sini sukun, jazm, ini juga jazm. Kemudian ada ayana juga sama. Dimanapun ayana yaksur farahu syabab, yaksur fasaduhum. Dimanapun, kapanpun, ya, seorang syabab ini nganggur, banyak nganggurnya, maka kerusakannya akan banyak juga. Ini mahalus syahidnya yaksur fiil mudore, yang kedua yaksur juga fiil jawab. Kemudian ainama tadhab ya, kemanapun tadhab as us apa ashabka gitu ya. Kemanapun kamu pergi, maka aku akan menemani ya. Ini tadhab mahalus syahid sebagai fiil syarat, ashabka sebagai fiil jawabnya. Kemudian ada haitsuma dimanapun juga. Haitsuma sodikon wafian tajid. Haitsuma kunta ya ini ya. Atau yakun. Haitsuma takun ya. Kita tambahin aja. Kekurangan tak. Sorry typo. Haitsuma takun. Gini. Haitsuma sodikon wafian tajid kangzan saminan. Seperti itu. Dimanapun kamu menjadi orang yang jujur, yang setia, atau tidak suka berbohong ya, suka menepati janji, tajid, ini fiil jawabnya. Maka kamu akan menjadi kangzan, atau maka kamu akan menemukan ya harta karun atau sesuatu yang berharga. Kemudian kaifama ya, ambil mudori jawazim yang terakhir itu kaifama. Bagaimanapun keadaan aku, bagaimanapun kamu, takun di sini keadaanmu ya. Kaifama takun akun gitu.
Bagaimanapun kondisimu, aku akan tetap di sisimu lah ibaratnya itu seperti itu ya. Aku nah ini disukun semua. Takun pertama menjadi fiil syarat, takun kedua menjadi fiil jawab. Oke. Sampai sini di bab awamil mudhari ada pertanyaan? Iya. Oke. Terus sel- selalu maksudnya anu dah fiilnya kan. Contoh di sini takunnya kan. Takun kalau kemasukan kaifama ya pasti jazm. Haizuma ataupun yang lainnya lah. Nggak mungkin rofa. Kan dia emang menjazmkan sukun nih. Jadi ketika ada amil-amil ini ya, yang kedua ya, bagian yang kedua ini yang menjazmkan dua fiil, pasti dia ini. Kalau fiil mudhari ya, kalau fiil madhi nanti beda lagi kan. Inja afasikun binabain fadabayanu. Semisal seperti itu ya, dia mahalnya aja tuh majzum karena dia fiil madhi gitu. Kalau jawabnya kan nanti tergantung tuh. Kalau jawabnya berupa jumlah bisa jadi ataupun eh fiil ya kan. Biasanya ada fanya tuh, ada fanya, fa jawab namanya bantuan, fatabayanu. Dan fanya juga sama dia. Biasanya kalau di jumlah atau di fiil jawab yang harus menggunakan fa itu kan ada ya. Di antaranya jumlah ismiyah gitu kan. Nanti dia bukan berupa ini kan, bukan berupa jazm, bukan berupa fiil juga karena jumlah ismiyah biasanya kan. Maka dia mahalnya juga. Jumlah mahali lah, mahaliyahnya. Seperti itu sih. Ada lagi? Oke. Oke, kalau nggak ada kita lanjut berarti. Oke, kita lanjut. Ya nisbah kedua. Ya nisbah adalah ya yang digunakan. Ini bab ke-10 ya. Nisbat itu penyandaran, penisbatan gitu ya. Ini disebutkan karena kadang sepele tapi kita perlu tahu gitu ya. Sangat sederhana sebenarnya konsep ya nisbah itu menisbatkan kepada daerah atau kabilah atau yang lain ya. Biasanya dia penyandaran pada sebuah asal-usul daerah atau pekerjaan mihnah profesi gitu ya. Seperti apa namanya? Kalau tentang daerah ya yang kayak menunjukkan penisbatan kepada tempat itu ya al-Makkiyah, al-Madaniyah gitu kan. Kan terkenal dalam ulumul Quran semisal ada surah istilahnya surah Makkiyah. Jadi kan itu surat yang disandarkan kepada kota Mekah. Maksudnya surat yang jatuh sebelum hijrah kan kalau Makkiyah yang kemudian disepakati oleh ulama. Sementara surah Al-Madaniyah itu yang turun atau jatuh atau nuzul setelah Nabi hijrah seperti itu. Lebih daripada itu ya nisbah ini untuk menunjukkan eh, penisbatan intinya atau penyandaran. Contoh juga ada Al-Indonesi yang dengan kebangsaan Indonesia. Atau kalau kita tinggal di Mesir biasanya ada dikatakan ya orang-orang itu Misriah, Misriah gitu ya. Perempuan Mesir gitu. Perempuan yang berkebangsaan Mesir. Seperti itu sih ini mah cukup sederhana ya, ya nisbah.
Kemudian ada lagi semisal Al-Ghazali, semisal ya Imam Al-Ghazali. Itu kan ada yang mengatakan di sini Ghazali ini tempat atau penenun ya, profesi dari mbahnya atau bapaknya. Kalau beliau sebenarnya kalau daerahnya itu namanya Atusi gitu ya. Daerah Tus di Baghdad lah dulu. Atusi, Tusi ini. Kemudian eh, ada Asyuyuti, kenal Imam Suyuti ya. Imam Suyuti juga itu dari daerah Asyut ya. Suyuti seperti itu. Oke, itu bab 10 ya. Kemudian yang selanjutnya ya nisbah. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. 11 itu ada namanya la alati linafil jinsi. Nah, la alati linafil jinsi ini adalah la yang maknanya itu menafikan seluruh jenis. Ini penting karena juga berkaitan dengan ketauhidan ya. Contoh paling sederhana dan paling biasa kita ucapkan ya. Itu berhubungan langsung dengan la. Dan kita perlu ketahui bahwa la di sini itu punya amal ya. Punya amal seperti amalnya inna. Inna itu amalnya apa kemarin? Tangsibul isma ya, menasobkan isim. Kemudian merofakan khobarnya seperti itu. Oke, ini menasobkan maksudnya fathah gitu ya, simbol aja menasobkan. Ini merofakan. Atau bahasa Arabnya kaidahnya itu tangsibul isma watar faul khobar. Seperti itu ya. Sehingga apa? Sehingga ketika ada la yang bermakna linafil jinsi, itu dia menafikan jenis ya. Itu nanti isim setelahnya harus dibaca nasab. Harus dibaca nasab dan khobarnya nanti dia itu wajib dibaca rofa. Contoh paling sederhananya ya, la rojula fiddari. La rojula fiddar. Tidak ada satu laki-laki pun. Ya, satu orang pun itu kan sama sekali ya artinya ya. Aslan gitulah. La rojula aslan fiddar ya. Di dalam rumah. Nah, lanya ini pertama disebut sebagai la linafil jinsi. Yaitu sebuah huruf la yang menafikan seluruh jenis dari kata rojul setelahnya itu. Laki-laki itu enggak ada. Kemudian apa? Kemudian dia itu punya amal. Amalnya apa? Amalnya adalah menasobkan ya. Jadi dia la rojula gitu. Dan dia mabni nanti ya, rojula. Maksudnya eh, enggak di kasrot apa fathatain atau ditanwin. Terus maujudun ada di antara kata rojul dan fidar itu kalimat maujud. Nah, ulama kemudian membuat sebuah akal-akalan mungkin ya bahwa kebanyakan khobar dalam la ini itu dibuang ya. Wasya'a fi dal babi iskotul khobar.
idal muraduma suqudihi dohar. Itu kalau dalam Alfiah dikatakan bahwa dalam bab ini masyhur bahwa la itu khobarnya dibuang, dan ulama kebanyakan mentakdirkannya dengan kata maujud seperti ini. Maujud itu ya ada kan, maksudnya kalau di sini ya aslan, ya seperti aslan sih lebih tepatnya ya. Jadi tidak ada laki-laki sama sekali gitu. Tidak ada laki-laki sama sekali. Fiddar, di dalam rumah. Nah, rojula ini isimnya nanti isim. Nah, maujudun ini khobar. Seperti itu ya. Nah, cukup mudah ya. Nah, contoh yang paling yang tadi saya bilang di awal-awal itu apa? La ilaha illallah. La ilaha illa, ini istisna kan? Sudah pernah kita bahas juga. Allah ini namanya musanna gitu. Nah, la ilaha illallah ini adalah contoh paling konkret dari bab la alati linafil jinsi ya, yang maknanya menafikan seluruh jenis Tuhan kalau di sini berarti. Karena lafaz setelah la itu ilahun ya, artinya kan Tuhan gitu ya, al-ma'bud gitulah. Maka di sini dia itu sedang mengatakan bahwa gak ada satupun ilah ya kecuali gitu, illallah, kecuali Allah. Berarti yang ada cuma Allah, Tuhan, atau al-ma'bud, zat yang disembah atau wajib disembah. Nah, ilaha ini dia nanti adalah isimnya yang dibaca apa? Dibaca nasob, la ilaha gitu ya. Oke. Dan ininya nanti khobarnya seperti yang tadi saya jelaskan, dia itu dibuang karena maklum ya, yaitu apa? Maujudun. La ilaha maujudun illallah, seperti itu. Sampai sini di bab la alati linafil jinsi ada pertanyaan? Halo? Oke. Hilang.
Jadi di idhofah itu nanti menggabungkan dua kata menjadi satu. Contohnya seperti yang tadi ditulis, itu kolam dan zaid. Nah, kolam dan zaid itu tadinya punya makna sendiri-sendiri ya. Kalau kolam ya dia artinya ballpoint, kalau zaitun dia artinya zaid. Nah, waduh, bentar. Suara masih kedengeran? Halo, aman ya? Nah, kolam itu tadinya umum gitu loh. Kan dia nakiroh juga kan selain ini ya. Dia tuh nakiroh. Nah, kolam ini kan sebelum ditambah kata zaid ini seluruh yang dimaksud adalah seluruh ballpoint yang ada di dunia ini gitu, belum mengerucut. Nah, setelah digabungkan dengan kata zaid, dia kemudian mengerucut. Oh, kolamu zaidin. Berarti ballpoint yang dimiliki zaid gitu. Dan perlu diketahui bahwa di antara dua isim ini ya, itu menyimpan huruf jer. Ada yang huruf jernya berupa lam, ada yang berupa fi, ada yang berupa apalagi tuh eh lam, fi sama min, sorry ya, sama min ya. Nah, kolam di sini termasuk yang lam ya, li zaidin, kolamun li zaidin, sebenarnya seperti itu. Maknanya itu kepemilikan ballpointnya Zaid gitu. Kemudian kalau dalam definisi itu ya susunan dua kalimat isim atau lebih ya. Jadi dofa itu nggak harus hanya dua, boleh tiga ya kan. Kemudian tapi paling minim itu dua gitu. Makanya bisa dinamakan idofa gitu, penyandara. Kemudian artinya lebih bisa karena pada sebenarnya honestly gitu ya, itu di antara dua kalimat itu ada huruf jernya. Nah, yang saya contohkan ada lamnya di sini, lam jer. Kolamun li zaidin. Ballpoint punya Zaid. Gitu. Kalau yang contoh mengandung huruf itu makrul laili ya. Makrul itu kan membuat makar. Laili itu kan waktu. Berarti asalnya makrun fil lail gitu. Makar di tengah malam sebenarnya itu membuat onar lah. Membuat onar di tengah malam atau di malam hari gitu. Itu contoh yang via. Contohnya makrul laili gitu. Makrul laili. Kalau contoh ini apa namanya? Yang terbuat dari min, contoh khotam itu ada alifnya enggak sih? Hanya ya, ada ya. Khotamu hadidin. Ya. Nah, ini termasuk idofah yang menyimpan huruf min di dalam di antara keduanya. Ya, oh iya, lafadz yang pertama yang ini yang lafaz pertama dalam idhofah disebut sebagai mudhof. Dia nanti i'rabnya tergantung ya sebelumnya menuntut apa gitu. Kalau menuntut fa'il ya marfu, kalau menuntut eh nasab ya atau maf'ul ya berarti nanti nasab. Kalau ada huruf jernya ya berarti majrur. Nah, itu mudhof ilaih. Tapi kalau zaidinnya dia itu pasti dibaca jer majrurun abadan itulah kalau mudhof ilaihnya mudhof ilaih
mudhof ilaih. Seperti itu. Nah, kita kembali ke contoh yang menyimpan huruf min, yaitu apa? Khotamu hadidin. Itu sebenarnya bisa juga dimasuki huruf min menjadi khotamu hadidin ya. Yaitu apa? Cincin yang cincin besi kan kalau artinya lah. Kalau sudah diidofahkan cincin besi. Tapi kan sebenarnya dia adalah cincin yang terbuat dari besi. Khotamun hadihi atau hada khotamun min hadidin gitu. Nah, di sini tuh ada min. Nah, ini contoh yang menyimpan huruf min. Kalau ini contoh yang ada lamnya. Biasanya kalau mudhof ilaihnya berupa pemilik dari mudhof, dia berarti lam. Kalau mudhof ilaihnya berupa masdar atau bukan masdar ya. Namanya apa ya? Bahan lah. Bahan dasar dari mudhof, maka dia min hadid. Kemudian dahab semisal khotamu zahabin atau khotamu fiddatin gitu ya. Kemudian seandainya dia itu apa lagi ya? Yang anu, oh waktu gitu ya, makrun laili tadi ya. Contoh di sini kan makrun laili. Nanti dia biasanya mudhof ilaihnya berupa waktu atau isim zaman begitu. Ada yaumun, lailun, lailatun ya kan, lailun terus ya itulah isim zaman. Mudhof ilaihnya berupa isim zaman dari atau ya dari mudhofnya, maka dia biasanya menyimpan huruf fi gitu sih. Nah, contohnya itu di sini hulamu zaidin. Hulamu zaidin. Hulam itu kan kalau sebenarnya hulam tok ya, hulam saja itu masih umum ya kan. Seluruh anak kecil yang ada di dunia yang botak, yang gondrong, yang tinggi, yang siapa gitu. Namun setelah didofahkan kepada Zaid, oh anaknya Zaid oh gitu kan. Dia menjadi spesifik kan, tidak lagi yang di luar sana udah mulai mengerucut gitu, bahkan sudah khusus muayyan gitulah. Oh yang dimaksud dari kata hulam tuh ketika sudah disandarkan pada lafaz Zaid menjadi hulamu Zaidin menjadi artinya itu khusus gulamnya Zaid atau budak lah, budak anak kecil atau anak kecilnya si Zaid. Namun perlu digarisbawahi ya bahwa syarat dari idofa itu ada dua nanti. Itu yang pertama mudofnya nggak boleh ada tanwin. Jadi di idofah nggak mungkin kita akan menemui hulamun Zaidin seperti itu nggak mungkin ada kolamun Umari atau Umaro gitu kan atau abi kolamun Umaro nggak mungkin ya karena apa karena syaratnya memang nggak boleh ada tanwin karena dia udah diidofakan udah cukup lah menunjukkan bahwa dia itu isim karena yang berupa idofah pasti itu isim gitu kedua-duanya ya mudof ilaih itu pasti isim nggak mungkin fiil. Kemudian yang kedua syaratnya itu apa? Mudofnya harus tidak ada al gitu. Mudofnya harus tidak ada al. Kalau ada alnya ya dia apa ya double gitu loh untuk menjadi alamat sebuah isim ataupun kelayakan isim itu ditambahi al itu nggak bisa gitu karena udah cukup didofahkan menjadi makrifat. Kan tadi ya, al itu kan fungsinya juga memakrifatkan salah satunya begitu. Kemudian idofah juga sama kan. Sebenarnya dia juga mempunyai makna memakrifat atau membentuk makna khusus. Jadi kayak hulamun nakiroh ketika hulamu zaidin jadi ma'rifah. Hulamu
hulamun nakiro ketika al hulamu jadi ma'rifat juga. Makanya nggak perlu ada tanwin karena udah diidofahkan. Ya, jadi syarat membuat idofah itu mudofnya nggak boleh ada tanwin. Dua, nggak boleh ada alnya. Seperti itu sih. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Ini ternyata bab terakhir ya. Aja kita selesai juga untuk di pertemuan yang ke-9 ini. Kalau ada pertanyaan dari pelajaran yang sudah kita bahas, silakan tanya aja. Bisa lewat chat. Dan nanti pertemuan terakhir, nanti kita akan praktek ya dari apa yang sudah kita pelajari. Berarti besok ya. Final saganya besok. Oke, gimana? Oke. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, bisa kita cukupkan. Ya, boleh dibaca dulu. Ini ngeditnya gimana? Agak bisa. Mending pakai PDF. Sebentar, kita pakai PDF aja lah ya. PDF-nya itu, PDF-nya apa ini ya? Judulnya ya? Saya lupa lagi. Sebentar. Itu di apa sih? Iklam. Oh, Tauhid ya. Aduh, Tauhidku ada enggak ini? Sebentar. Kalau di sini bisa enggak sih? Masa belum? Udah belum? Sebentar. Oke. Nih kita ulangi ya, share. Mana lagi? Bentar. Oke. Siap. Halaman berapa tadi ya itu ya? Coba dilihatin dong. Halaman 15 apa ya? Oh, 25. Mohon maaf terganggu. Lupa saya kalau pakai gambar itu sulit ya. Coret-coretnya itu nggak bisa gitu loh. Nah, ini nih. Ini kan. Sekarang lanjutin tadi nerjemahinnya. Ini kan tadi. Wayang kosimu sampai sini ya. Sebentar. Oh, hilang. Pembagian. Ya, terus adapun hukum syar'i ini fasyar'iyu ah kitab ya sebenarnya. Berhubungan. Kalam itu lebih tepatnya khitab aja atau maksudnya bahasanya biasanya khitabullah gitu ya. Khitabnya Allah, khitab. Terus al-muta'alaq yang berhubungan. Mukalaf itu apa? Mahwal mukalaf.
Mukalaf itu ini kitab tauhid ya. BTW ini kitab tauhid, tapi juga menyinggung tentang ya tauhid kan masih nyerempet di bab-bab usul fikih lah. Istilah mukalaf itu sebenarnya lebih masyhur di usul fikih ya, atau di fikih itu sendiri. Mukalaf itu adalah orang yang sudah terkena kewajiban atau orang yang terkena taklif. Ya, balik. Akil balik. Itu mukallaf. Itu. Min hai innahu mukallaf ya maksudnya ya dari segi ya memang dia seorang mukallaf gitu. Jadi dia memang seorang mukallaf. Terus ya, ya, mandub itu sunnah. Ya. Oke, sampai sini dulu aja ya. Iklam, ini fiil, huruf atau isim? Fiilnya fiil apa? Fiil amr, mabni atau mu'rob? Mabni. Fiil yang mabni itu apa saja? Ya, selain itu. Iya, madi betul. Fil madi, fil amar itu mabni. Kalau fil mudore hukumnya apa? Mu'rob, betul. Terus, anal hukma, ana ini amil apa namanya? Amil? Enggak dong, bukan. Ada namanya tuh di kita kemarin kursus ada amil, nawah, nah nawasi, yaitu apa yang dimaksud dengan amil nawasi? Mubtada dan khobar. Merusak, susunan, ya, dan khobar. Nah, di sini Ana ini saudaranya Ina kan. Amalnya apa? Ana. Apa amalnya Ana? Ya, betul. Di sini mana isimnya Ana, mana khobarnya? Oke, khobarnya. Betul sekali. Terus isbatu amrin. Ini susunan apa namanya? Idofah maksudnya. Susunan dan idofah. Terus wayang kosimu. Ini kalimat isim, fiil atau huruf?
fiil, fiilnya fiil. Betul. Apa tanda fiil mudhari kemarin? Enggak. Tandanya fiil mudhari itu ada huruf mudharaah. Huruf mudharaah. Huruf mudharaah sebutkan. Uzkur ahrufal mudharaah. Terus, terus, ya betul. Ya, Anita terkumpul dalam lafaz at-kalimah ani Hamzah ya, bukan alif ya, lebih tepatnya. Ani tak itu. Ini huruf mudharaah. Ya, Hamzah, nun, ya, dan ta Hamzah lil mutakalim. Nun lil mutakalim ma'al ghair. Ya lil ghaib. Ta lil mukhatab. Begitu. Tamam. Terus, ila ini huruf apa namanya? Huruf sebutkan huruf cer. Fi, mungdu, mud, dan lain-lain. Oke, terus ila syar'iyyin wa adiyin. Nah, syar'iyyin ini namanya apa kemarin bab terakhir itu dibaca? Ah, bukan. Yang ada yang nisbah di akhirnya kemarin persis pertemuan terakhir. Nun, sin, ba, terus tamar buto. Namanya apa ini? Ya, ya nisbah. Ya untuk menunjukkan kelompok atau ya berbangsa gitu lah. Maksudnya ini ya hukum yang berbangsa syar'i gitu. Ada yang hukum syar'i dan hukum adi gitu ya. Untuk mengatakan seperti itu ya, dia di apa namanya ini ditambah ya nisbah di akhirnya. Adiyun, syar'iyun gitu. Kemudian fasyar'i di sini kedudukannya menjadi apa? Khobar, mubtada, tamyiz, hal atau yang lainnya. Jadi apa? Halo? Khobarkah, mubtadakah, dorof atau apa gitu. Fasyar'iyu, bacanya fasyar'iyu ya. Khobarnya mana? Khobar itu harus ada mubtada loh. Mubtadanya mana? Itu harus sepaket ya. Kalau ada mubtada, pasti ada khobar. Ada fiil, pasti ada fa'il. Nah,
Ada apa lagi tuh? Syarat pasti ada dijawab. Nah, di sini kira-kira fasyar'iyu itu menjadi apa gitu loh. Jawab dari sebenarnya bukan jawab ya. Fa di sini mungkin Anda menjawab jawab karena ada fa-nya ya. Padahal fa ini tidak selalu berupa fa jawab. Di sini fa-nya fa tafri' namanya. Namanya apa? Fa taf tafri'. Tafri' itu fa yang untuk mencabangkan sebuah permasalahan yang sebelumnya dibahas. Kalau kita perhatikan, itu kan kita sedang membahas hukum. Hukum di sini bukan hukum vonis dalam bahasa Indonesia ya, bukan. Hukum ini nanti dipakai di nahwu, di mantik, di ilmu usul fik, di ilmu keagamaan lah. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia hukum ya vonis, seseorang mendapatkan konsekuensi dari hal yang dilakukan. Bukan itu, oke? Hukum di sini adalah menetapkan sesuatu atau menafikan sesuatu. Ketika kita menghukumi, itu maksudnya kan menetapkan sesuatu dalam nahwu semisal kita menetapkan i'rab kepada lafadz Zaidun gitu semisal. Nah, hukum seperti itu tuh ada hukum syar'i ya kan, menetapkan sesuatu yang ditetapkan secara syariat, ada yang ditetapkan secara kebiasaan. Kebiasaannya contohnya kayak kalau kita makan pasti kenyang, bukan pasti ya. Kalau kita makan maka kita kenyang gitu. Nah, kemudian setelah itu baru dibahas satu persatu. Nah, ini diawali dengan fa. Maka yang dinamakan dengan syar'i atau hukum syar'i yaitu ini definisi namanya ya. Had kalau dalam mantik atau ta'rif. Oke. Terus nah, fa syar'i di sini itu nanti mubtada. Oke. Mubtada. Kenapa? Karena dia sudah di awal kalimat ini, di awal-awal ini. Maksudnya di permulaan pembahasan. Kalau ada isi marifat ada berapa? Ada enam. Enam. Apa aja tuh? Pertama isim domir. Isim apa? Isim domir, isim alam. Ini harus hafal ya di luar kepala. Karena ini menentukan mubtadanya gitu loh. Menurutku, kunci mengetahui mubtada itu di isim marifat sih. Kalau antum hafal isim marifat ya, isim domir, isim alam, isim mausul, kemudian apa lagi ya? Isyarah, terus isim yang dimudofkan dengan salah satu isim di atas, terakhir isim yang ada alnya. Itu kalau di depan kalimat pasti berupa mubtada. Mudah, mudah sekali. Contohnya di sinilah ada alnya kan. Dia pembahasan juga awal yang dinamakan syariat atau hukum syar'i itu kalamullah, khitabnya Allah yang berhubungan dengan perilaku manusia yang sudah mukallaf seperti itu. Dah, nih, kalau ini mubtada fasyar'i, oke, mubtada, mana khobarnya? Kalamullah. Oke. Terus kira-kira al-muta'allaqu jadi apa di situ kedudukannya? Yang yang artinya yang itu apa biasanya? Yang tinggi berarti apa?
yang berakal. Si, iya, sifat atau naat ya. Nah, naatun. Oke. Al-muta'alaq itu sifat loh yang berhubungan kan tadi diterjemahkan itu muta'alaq. Al ada alnya juga. Dan dia termasuk isim sifat yang ini sifatnya apa nih al-muta'alaq kira-kira? Ya, sifat itu fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, apa isim fa'il atau isim maf'ul. Sifat itu. Ya, betul, isim maf'ul yang berhubungan. Al-muta'alaq. Al-muta'alaq betul ya. Muta'alaq isim maf'ul. Kemudian waqsamu muta'alliqihi. Ini kedudukannya jadi apa? Satun. Tadi kan bacanya seperti ya. Waqsamu muta'allaqihi Satun. Ya, ini dofa. Aksam, muta'allaq, idofa. Aksam, mudof. Gimana? Apakah kedudukannya menjadi mubtada atau khobar? Kalau ada wawu, itu titik tandanya ya. Wawu, koma itu biasanya jadi tanda beda pembahasan begitu. Ibarat sebenarnya itu fasyar'iyu, adapun yang dinamakan hukum syar'i itu kalamullah bla 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 titik sebenarnya. Terus ini awal baru lagi nih. Nah, kalau awal baru kemudian berupa ma'rifat berarti dia menjadi mubtada betul. Mubtada betul. Mubtada. Wa aqsamu muta'allaqihi khamsatun. Kalau aksam muta'allaq ini mubtada berarti khobarnya mana? Betul, betul, betul khamsatun. Khamsatun betul. Kan kalau terjemah gini jadinya kan pembagian muta'alaqnya atau pembagian dari hukum-hukum itu yang berhubungan dengan perilaku manusia yang mukallaf itu ada lima. Wal wajibu, al wajibu, wal mangdubu ila akhirih. Nah, al wajibu jadi apa di sini kedudukannya? Bukan dong. Ini kan anu kalau ada angka kemudian disebutkan setelahnya itu isi ya, isi dari angka kan. Al wajib isi yang pertama, al mandub kedua dan seterusnya. Itu biasanya badal namanya. Badal, badal itu kan pengganti. Badal ba'at mingkul sebagian mingkul. Iya, badal ba'at mingkul kan wajib ini salah satu bagian dari lima kan. Oke.
Itu ada di bab tawabi ya. Kalau antum ingat tawabi ada bab apa saja tuh di bab tawabi, isi misinya mengikuti apa saja. Betul? Sahih? Taukid, taukid, taukid. Tahu, taukid. Oke. Terus al-mangdub di sini apa? Kedudukannya setelah wawu atof disebut sebagai matuf, matuf, matuf. Kalau sebelum huruf atof disebut kan ada isim setelah atof, al-mangdub itu kan setelah huruf atof. Wawu nih nggak kelihatan ini. Nah, namanya maktuf. Nah, kalau huruf atau kalimat sebelumnya apa tersebut? Ini loh, al-wajib. Ini disebut apa nih? Selain badal ya. Dia selain badal di sini kalau sebelum wawu disebut sebagai maktuf, maktuf aleh, maktuf aleh, mak ya tulisannya seperti ini ya tulisannya maktufun alaihi gitu. Jadi diingat-ingat kembali al-mangdub di situ sebagai maktuf dan al-wajib maktuf alaih. Kalau dalam wawunya bicara apa ya bab atof lah. Tapi kalau al-wajib membahas sebelumnya khamsah itu nanti dia badal gitu. Nah, mangdub sehotnya apa nih? Isim fa'il atau isim maf'ul? Betul, maf'ulun gitu ya. Mangdubun. Kalau al-wajib isim fa'il atau isim maf'ul? Ya, isim fa'il. Isim fa'il betul. Terus kalau muharram isim fa'il atau isim maf'ul? Betul. Makruh, mubah. Oke. Oke, oke. Jadi kalimat yang sudah kita baca ini sedang membahas definisi dari hukum syar'i. Oke, yaitu apa? Hukum-hukum yang berhubungan dengan atau kalam-kalam Allah, khitabullah lah bahasanya, khitabnya Allah yang berhubungan dengan fi'lil mukallaf. Oke, terakhir kita geser ya ke hukum adi. Nah, ini nih, nih. Di sini nih, dari sini nih. Kelihatan nggak? Sampai sini, sampai sini aja lah. Nggak usah banyak-banyak. Coba dibaca dulu. Terakhir, i. Ya, betul. Berin. Ya. Wujudan. Wu. Ya. Ya, Adam. Betul. Wujud dan Adam. Tidak ada.
Wasitoh. Biwasitoti takarur. 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 Iya. Apa? Takaruri lah. Sihati. Takholuf. Takholuf. Ahadi. Akhor itu ya. Akhor. Albatata. Albatata. Albatata itu sama sekali deh. Artinya aslan. Oke, terjemahkan. Coba. C. Hukum adi itu adalah kayak gitu ya. Hukum adi itu adalah hukum kebiasaan itu adalah. Oke, oke. Ini ya terakhir yang tadi mana lagi sebentar. Saya cari dulu. Oh, ini dah. Silahkan terjemahin dulu. Wah, hukum hukum kebiasaan itu ini kan kripton itu mengikat ya. Ikatan berarti. Di sini ikatan berarti menetapkan ikatan antara sesuatu dengan sesuatu. Nah, baik apa ada hubungannya atau tidak ada hubungannya maksudnya gitu. Ya nggak ada itu riptonya gitu loh. Semisal aku makan maka aku kenyang. Aku nggak makan maka aku nggak kenyang. Kan seperti itu. Wujudnya berarti aku makan maka kenyang. Kalau nggak makan nggak kenyang. Negatif positif gitu doang. Terus ya, wasito itu ya perantara lah. Cara ya takrir, takarur, pengulangan betul. Bersamaan. Syihatu takholuf itu tidak apa ya? Takholuf itu nggak terjadi gitu loh. Ketidakberfungsian.
kan kan hukum adat kan harusnya ini kan harusnya eh, berlaku gitu loh. Maksudnya gini, kalau aku makan pasti ya kenyang. Nah, kalau ada orang makan tapi nggak kenyang, lah itu takholuf namanya. Berarti dia nirfungsi gitu loh, tidak berfungsi sebagaimana sebenarnya gitu kan. Terus wa ada mutaksir, ada mitaksir, keterpengaruhan. Iya, keterpengaruhan. Ya, betul. Jadi mungkin nggak berpengaruh. Orang makan segentong mungkin nggak kenyang gitu. Atau kenyang, seperti itulah. Oke, untuk mempersingkat waktu karena sudah azan di sini ya. Hukum adi, al-hukmu ini jadi apa? Kenapa jadi mubtada? Betul. Dan ma'rif, salah dong. Salah. Al-adi jadi apa? Al-adi bukan khobar. Khobar, khobar itu nakiro. Nah, khobarnya mana? Nah, betul, betul. Jadi kebanyakan khobarnya ya nakiro sih, walaupun di sini juga dia marifat sih karena diidofahkan ya. Tapi nggak apa-apa. Terus, terus, nanti lagi nih. Udah semua sih. Aripti ya, isbatu ripti. Ariptu itu sihotnya apa? Masdar namanya. Mas. Isbat, isbat sihotnya apa? Mas, Masdar. Master juga. Film adinya apa? Asbata yusbitu isbatan. Iya. Terus takarur di sini apa nih? Takarur sehatnya. Dan betul. Takholuf, taksir. Iya betul. Asar asu taksir. Masdar juga tuh betul. Nah, au itu kalimat huruf isim atau fiil au apa namanya? Kalau huruf jer setelahnya dibaca jer dong. Ini nggak dibaca jer nih, adaman. Huruf atof. Kan huruf atof. Wawu, au, suma, am. Nah itu. Faedahnya apa, au? Faedahnya apa?
Litah, litahyir, tahyir, litahyir untuk memilih, memilih tahyir, khiar, khiar kan memilih itu sih. Jadi hukum adi atau hukum kebiasaan ya, saya simpulkan ya, hukum kebiasaan itu menetapkan keterkaitan antara perkara dengan perkara, baik menetapkan adanya keterkaitan ataupun tidak ada keterkaitan. Dengan cara apa? Dengan cara melihat ke, keberulangan, keberulangan yang terus-menerus, baik tidak berfungsi ataupun apa, baik tidak berfungsi ya. Takholuf dan ada mutaksir samalah. Di antara salah satunya makan dan kenyang, semisal ada yang kenyang, ada yang enggak, seperti itu. Itu hukum adi. Oke, mungkin bisa kita cukupkan. Oke, karena udah komah juga mungkin saya cukupkan dari sini. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya memohon maaf ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.